Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ulama'una wa fi i'ta'in nafsi syahawatiha al-mubahata madzahibun hakaha al-Mawardiyu madzahibun. Qala ulama'una, para ulama kita mengatakan, wa fi i'ta'in nafsi syahawatiha, ketika seseorang itu memberikan bagian keinginan dirinya, dia berikan bagian jatah untuk dirinya, makan mungkin sekali waktu yang nikmat, atau kalau dalam Islam itu menikah, atau mungkin memiliki kekayaan, atau apalah kenikmatan syahwat. Nah, asalkan mubahata, ya, mubah, bukan yang haram. Madzahib artinya apa? Banyak pendapat di sana. Nah, sekarang mau disampaikan bagaimana tentang masalah pendapat itu. Hakaha al-Mawardiyu, Imam al-Mawardi beliau menyebutkan, Imam al-Mawardi beliau menyebutkan man'uha wa qahruha kaila tadgha i'ta'uha kaila tadgha i'ta'aha tahayyulan ala nasyatiha. Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi beliau mengatakan hawa nafsu itu tali urur. Hawa nafsu ini, untuk pemberian hawa nafsu itu ditarik, diulur, ditarik, diulur. Dicegah suatu saat, ya. Kemudian dipaksa suatu saat. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kedoliman ketika memberikan hawa nafsu itu segala yang diinginkan. Bukan berarti semuanya harus turuti, tidak. Makanya Nabi kan ngatur, kalau bisa itu ketika hari Jumat makanan itu dibedakan dengan yang lain, ya kan? Atau misalnya dalam tahunan adanya apa? Hari Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, waktu bahagia. Atau kemarin Rebo untuk ngumpul-ngumpul tapi tidak ikut. Iya. Itu bentuk iqta'un nafas. Diberikan kesenangan. Kenapa? Iki apa gitu. Pantas deh. Karena apa? Gini. Tahayyulan ala nasyatiha, sebagai bentuk usaha. Jadi tahayyul itu kalau bahasanya kita orang itu tipuan. Cuma apa? Disiasati ala nasyatiha, atas semangatnya itu nafsu, supaya nafsu itu semangat. Bukan digunakan untuk misalnya ibadah tok, tidak mampu. Kita bukan malaikat kok, tidak mampu. Atau lebih-lebih kesenangan terus, tidak bisa. Faham? Wabi'than, dan sebagai bentuk pemunculan liruhaniyatiha, untuk memunculkan suasana rohaninya itu jiwa. Ini kalau Anda hubungkan, ya seperti yang sering Anda sampaikan, seperti Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu dikatakan bohong kalau dia mengucapkan makan dak nikmat kemudian ngomong alhamdulillah. Bohong katanya. Itu alhamdulillah terpaksa.
Tapi kalau makan nikmat, mengucapkan alhamdulillah, betul-betul itu alhamdulillah. Nah, ini apa? Bentuk rohaninya ya, rohaninya. Terlalu jauh ya, gini saya tahu-tahu. Ente misalnya di kamar, ya wal afu, di kamar. Ente ndak ada kipas angin sama ada kipas angin, enak mana? Ada kipas angin ya, kan nikmat suasana. Wis. Ada kipas angin, ada AC. Mana yang lebih enak? Itu nafsu. Jadi bukan berarti Islam itu kudu melarat, Islam itu kudu tembel-tembelan. Lah, Beb, kalau ceritanya Sayyidina Umar itu bagaimana? Itu disebutkan dalam kitab Busyol Karim, makro orang menggunakan pakaian yang kasar semenjak tidak ada tujuan untuk menghancurkan jiwanya. Kalau memang bertujuan untuk menghancurkan jiwanya, tidak ada masalah pakaian yang kasar. Yang jadi pertanyaan, sampai tamagomi kita seperti itu, terus ya no omaiku ati rubuh misalnya, gini, lah belum sampai. Wong iki luguran kok ngene-ngene wis kudu bangkel kok aku. Iya, iki luguran ngene-ngene. Itu kudu nyeng. Ya, tapi tidak apa, seakan wis. Iya, semoga dibangun kok. Iya. Kayak endek-endek lho rek. Mbok apa iku ndoke apa? Ana ternake itu. Paham ini ya? Oh, lain, Pak, lain. Wis tala. Kalau misalnya ya, ini bentuk gambaran. Ente lihat yang diajarkan oleh guru-guru kita yang soleh. Acara haul. Apa isine? Pagi maulid. Setelah itu apa? Acara baca yasin, baca tahlil, baca ini, baca itu, kemudian apa? Pidato dan lain sebagainya. Panganan ini apa? Terong. Hah? Tidak ada, Pak. Makanannya itu keluar daging, harisa. Kau nak ngerti harisa? Apa harisa? Harisa itu lek kau nak ngerti apa ya harisa itu jeneng Arab wis itu tuwa. Engko kau nak ngerti harisa. Kebuli, masih mandi, ini itu. Apa sih kok pecel ya isu-isu? Jangan. Setelah hawa nafsu itu dikekang mulai subuh kita hadir maulid, mau idul dan lain sebagainya sampai jam 7:30 keluar roti patah. Kanggo Andra, roti patah ini dikai gule. Oh, sing kok ndak gelem memang ilatmu diperiksakno ya. Hah? Ini maknanya pembahasan kita malam ini. Faham ya? Jadi makanya anak kata kenapa pertama kali? Hawa nafsu ini tarik ulur. Kalau terlalu diulur terus, diumbar, gelembung. Tapi ditarik terus, putus. Tak bisa. Ngerti? Itu hawa nafsu. Nah, beliau mengatakan apa? Wal ashbahu at-tawassut bainal amrain. Tengah-tengah antara dikekang dan dilepas. Dikekang, dilepas. Antara itu. Paham? Tawassut. Khairul umur awsatuha. Ingat ya, itu khairul umur awsatuha itu fi amril mubah. Di urusan yang mubah. Bukan taat. Ana baca Quran. Berapa beb per hari? Per hari itu 2 lembar. Padahal mampu sak juz. Loh, tambahi beb, enggak pantes. Dalil khairul umur awsatuha. Salah dalilmu. Khairul umur awsatuha itu fi amril mubah. Di dalam kalau bukan mubah, enggak. Taat. Kuatkan untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Faham ini ya? Itu. Baina amrain. Dengarkan. Li'anna fi i'ta'ihal kulli salatatun alaih. Dengarkan ya. Karena hawa nafsu itu kalau diberikan semuanya itu hawa nafsu salatatun alaih akan menjadi penguasa dirinya. Disetir sama hawa nafsu nanti. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hawa nafsu. Ngerti? Wa fi man iha mencegah terus balada. Apa balada itu? Ongol, bodoh.
Ya. Anak kadang-kadang seakan ya mau no sesuatu itu bukan tempatnya. Beberapa waktu yang lalu itu anak lihat postingan di Facebook ya. Delok guyu dhewe, Pak. Guyu dhewe ya. Ada di situ katanya pemain sepak bola. Ya, orang kulit hitam, dia tadi itu muslim. Muslim. Gajinya itu kalau tidak salah per bulan itu berapa M gitu. Subhanallah pas masuk airport, kelihatan HP-nya. HP-nya itu seperti pecah gitu. Kemudian ditulis di bawahnya, inilah meskipun gajinya berapa M per bulan, HP-nya biasa-biasa saja, pecah. Iki jawabannya. Wa fi man iha baladah. Bodoh kau niku. Bukan tambah pinter, Pak. Ente punya kemampuan untuk itu. Gunakan di jalan Allah, tidak ada masalah. Ada orang misalnya, ini sering terjadi di tengah masyarakat. Anggapan, Beb, iku ana wong sugih, Beb, tapi motor iku Beb welek nemen, Beb. Ndak gelem, Beb. Dia zuhud. Wis tala le, aja kamu zuhud. Duduk magome kon zuhud. Mau zuhud itu yang sungguh-sungguh sekali berimam Nawawi. Sekali bersayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidun. Lah kita orang tengah-tengah. Itu baladah namanya. Kon dalil mbak aku. Habib Umar itu lho HP ini kok larang-larang. Cinta dunia ta. Bodoh itu. Itu tidak ngerti. Ada kemampuan diberikan sama Allah. Gunakan. Untuk apa? Untuk jalan Allah. Ngerti ini ya? Jadi jangan tertipu sama seperti itu. Bodoh, Pak. Bodoh. Dinikmati hidup itu. Suatu saat dikekang. Suatu saat lepas. Gitu. Ojo dulu HP gue sih. Bisa contoh lah, kawan. Ngerti ini ya? Gitu, Pak. Nah, makanya apa? Wa yusannu al-hulwu minal at'imah. Sunnah. Makanan itu yang nikmat. Makan sing nikmat. Ojo makan kacang polong, pete, bandino kok ngono. Oh, yone ndak enak ambune. Bandino kok ngono. Ojo le, sing nikmat. Akhirnya nanti kalau pas ada makanan hol rebutan. Ya Allah. Sudahlah, jangan seperti itu ya. Kalau di hol, anak kepingin berkah, Beb. Berkah iku titik le. Lek sak nampan duduk berkah, iku geragas jenenge. Rebut-rebut lah, jangan. Hah? Sunnah makannya nikmat. Kemudian wa kathratul aidi. Kalau makan gunakan nampan banyak orang. Nabi katakan apa? Ta'amul itsnain kafi thalatha. Ta'amul thalatha kafi arba'ah. Makanan itu kalau kita jadikan misalnya nampan, ini untuk berapa orang? 4, 5 itu. Onda Anda siapkan untuk 5, 6. Loh kok bisa, Beb? Nabi yang menyatakan. Tidak mungkin Nabi keliru. Tidak mungkin. Banyak tangan. Untuk apa? Menempa jiwa kita. Nabi Ibrahim, beliau tidak akan makan kecuali ada tamu yang makan. Sampai pernah berjalan bermil-mil untuk nyari orang barengi makan sama beliau. Kenapa? Ingin berbagi. Gitu. Makanan nikmat. Ya. Kemudian apa? Wa ayyuhmadallah ta'ala aqibal akli wa syurbi, jelas. Juga disunahkan kita ini memuji kepada Allah setelah makan dan minum. Guru kita Hai Umar, beliau mengatakan apa? Katanya beliau, ada 2 orang makan. Sama-sama ngambil 1 suapan. Ngambil 2 suapan, ngambil 3 suapan. Sama, orang 1, orang 2. Tapi energi yang muncul dari 1 suapan itu berbeda bergantung niatnya. Bisa jadi orang yang makan sama-sama 1 suapan, tapi yang satu setelah mendapatkan asupan makanan tadi itu timbul semangat untuk ibadah kepada Allah. Tapi yang satunya setelah makan tambah ngantuk, tidak niat ibadah. Kenapa? Niat yang salah. Maknanya di sini apa? Untuk makanan tidak ada masalah. Mau yang nikmat, mau yang ini. Niat yang betul. Ana makan nikmat supaya apa? Supaya mampu ibadah kepada Allah.
supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Muji sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan sahabat, ada sahabat yang lupa tidak baca basmalah. Kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk baca basmalah. Setelah si sahabat itu baca basmalah, Nabi senyum. Seperti tertawa gitu. Sahabat tanya, loh Nabi kenapa engkau senyum? Iya, tadi aku kelihatan ketika engkau makan, engkau minum, tidak baca bismillah, setan ikut bareng makan bersamamu. Tapi ketika engkau membaca basmalah, engkau ingat kepada Allah, pemenuhan hawa nafsu, kebutuhan kita untuk makan, ingat sama Allah, itu langsung setan diharamkan oleh Allah untuk makan makananmu yang sudah masuk, dimuntahkan lagi. Lari itu setan. Gitu. Jadi makan bismillah. Sampai disunahkan kalau misalnya lupa baca basmalah di awal makan, di pertengahan. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Biasanya apa? Biasanya lek buka panganan enak. Lali kadang-kadang. Iya kan? Wis ketok panganan sing namane Bang lho. Ya oleh buka iku ya aja maning pangan nikmat. Sego karo uyah diparut klopo iku enak. Apa maning atik gule, atik iki. Kan kadang-kadang lali. Kon ndak wi ya? Ya ndak wis aku tok wis sing lali wi. Ya aku tok kowe ndak jarene. Percaya kon? Ndak percaya? Aku ndak percaya. Kowe ndak lali. Nah no. Paham ini ya? Lupa, ucapkan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Nah, kalau makan bareng gini bagaimana? Kalau makan bareng. Kalau makan bareng, satu ngucapkan, gugur yang lain. Tapi, kalau satu ngucapkan, ini ngucapkan, tetap dia mendapatkan pahala. Meskipun terdahului oleh temannya. Makan itu Pak, sunnahnya, satu nampan gini misalnya ya. Itu dahulukan yang tua dulu untuk ngambil. Ojo rebutan. Kadang-kadang bapak karo anak rebutan. Terus si bapak ya meneng ae. Lah kira bongol temen ae. Enggak. Biarkan. Ayo. Siapa yang lebih tua makan dulu, ngambil dulu. Ngambil satu suapan. Saya itu baru makan. Dan ketika makan itu Pak, pertengahan antara berbicara dan diem. Karena kalau makan diem toh itu seperti Nasoro. Kalau makan sama ngomong toh Yahudi. Kita umat Islam ketika makan pertengahan. Tidak diem saja seperti Nasoro, tidak berbicara saja seperti Yahudi, tengah-tengah. Ketimbangan kan mati. Ya apa kabari? Wis nemu man jodoh mam misale. Oh iya mam, ono mam rondo di kono misale. Misale. Ojo meneng ae rek. Meneng. Oh, Nasoro ya. Paham ini ya? Nah, ente tahu ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kalau makan sama saudaranya beliau menyebutkan tentang masalah VG, Pak. Tentang masalah-masalah VG itu loh. Misalnya itu masalah, misalnya bahas masalah apa? Sholat. Bagaimana itu ya? Sujud sahwi itu misalnya gini apa? Karo mangan. Jadi makannya itu bahas ilmu. Lah kita orang sing ndak iso, ya ngono iku, bahas rondo ga imam misalnya. Iya. Paham ya? Itu adabnya makan itu digunakan itu Nabi seperti itu kalau makan, Pak. Nah, itu Nabi kalau makan ya. Dan kalau makan itu jangan apa ya? Terlalu banyak, Pak. Maksudnya itu suapannya itu loh. Jadi diatur sama Nabi itu ketika dia makan dengan beberapa kunyan. Paham enggak? Dimakan, dikunyah. Tuh, barang dulu. Ojo nglaku ngene rek. Iki duduk mangan nyekropi. Ngene ya Allah. Apa ini? Dan kalau makan itu, Pak, ini usahakan bersih nih telapak ini. Ini cara makanan. Ini bersih. Nabi itu gunakan 3. Gini ya.
Cuma ulama mengatakan kalau memang tidak bisa, gunakan 5 boleh. Asalkan jangan sampai ke sini-sini, Pak. Karena kalau sampai ke sini-sini, itu menunjukkan seperti tidak sesuai dalam adab. Tidak sesuai dalam adab. Abu Dawud dengan sanad yang sahih meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, ada itu baginda Rasul ida akala au syariba, kalau Nabi itu makan, kalau Nabi itu minum, qala, Nabi membaca doa apa? Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah, alladzi ad'ama wasaqa wasawwaghahu, yang Allah telah memberikan makan, yang Allah telah memberikan minum, yang Allah telah memberikan semuanya. Wa ja'ala lahu makhrajan, dan Allah menjadikan untuk makanan ini ada jalan keluarnya. Maaf ya, sarinya diserap oleh tubuh, maaf, kemudian dikeluarkan kotorannya. Itu. Ini doanya Nabi. Pak, kalau ada orang ya, siapa orang yang sholat sekian rokaat diampuni sama Allah, pantas. Siapa orang yang berpuasa dengan ini diampuni Allah, pantas. Tapi Islam begitu rahmatnya, karena kita umatnya Nabi Muhammad, Nabi menyatakan siapa orang yang dia setelah makan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari makan, setelah makan baca hamdalah, bukan setelah sholat tuh. Kalau setelah sholat diampuni. Siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah, diampuni dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan, pantas mari sholat. Ini setelah makan. Setelah makan, nikmat memenuhi hawa nafsu kita, ingat sama Allah, alhamdulillah, diampuni dosanya sama Allah. Itulah Islam. Paham ya? Jadi potensi untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah itu bukan cuma dengan pikiran, Pak. Bukan cuma dengan sholat, bukan dengan cuma baca Quran. Iya betul, itu zikir, sholat paling afdolnya, bacaan Quran paling afdolnya. Makan mubah, niat baik jadi baik. Padahal pemenuhan apa? Pemenuhan hawa nafsu. Paham ini? Itu. Kemudian summa dzakara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ba'dama taqaddama. Kemudian sahabat Abu Hurairah ya menyebutkan setelahnya ma baqiya mil hadis, dari yang tersisa dari hadis ini. Faqala, beliau mengatakan ar-rajulu yutilus safaro summa dzakara rajula. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang mana sifatnya seseorang itu yutilus safar, dia ini bepergian jauh. Untuk apa bepergian jauh? Lima huwa to'atun, bepergiannya itu untuk to'at. Misalnya apa? Kasafaril haji, dia bepergian untuk haji. Kemudian apa? Wal jihad, dia bepergian untuk jihad. Wa ghairihima, dan selain keduanya, min asfarit to'ah, dari bepergian yang to'at. Bagus kan? Bagus. Kemudian apa? Qauluhu, bukan tak itu. Ya, tak itu. Ash'atha, tak. Ash'atha. Apa tak bahasa ini? Oh ya, Ash'atha. Ash'atha ini apa? Ai mughabbirur ra'si. Kepalanya ini berdebu. Sebagai gambaran apa? Begitu jauhnya dia bepergian. Haji, untuk berdagang, untuk tidak minta-minta sama orang. Itu kan wajib, Pak, bepergian wajib. Taat. Kemudian apa? Aghbaro, ai al-badan wa thawbu. Badannya, pakaiannya berdebu, kotor. Kotor karena sering bepergiannya. Yamuddu,
mengangkat inda doa, ketika doa, apanya? Yadaihi, kedua tangannya, ila sama, mengangkat tangannya ke langit, ila jihatiha, ke atas. Yaqulu, dia menyatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi itu ada yaknya, yaknya dibuang. Aslinya apa? Ya Rabbi. Ada dua apa itu? Dua bahasa itu. Bahasa apa? Lali aku pian. Iya, bahasa apa nih? Ada bahasa di kartu nada itu ada. Ya Rabbi. Kayak di Maulid Habs itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Artinya ya Rabbi. Karena pengucapan wahai Tuhanku bisa dengan ya nampak atau enggak. Dia angkat tangan. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian apa? Wa fima dzakarahu. Nah, yang disebut kalimat dari hadis ini dalalatan ala anna dzalika min adabid doa. Ini merupakan adabnya doa. Perhatikan ini, adabnya doa. Ketika doa itu ngangkat tangan gini loh. Mana gomi itu? Duduk gini. Kok semper gini? Ngangkat tangan gini. Ngene. Kadang-kadang masih gini, dua ya, telan. Iki apa kok? Dua orang ini. Atau biasanya dua gini. Iki apa nih? Saya digolek iki apa nih gitu loh. Hah? Gini. Enggak, doa itu gini. Ngangkat tangan. Itu lihat, ada fotonya Habib Salim bin Jindan, terus Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur. 3 itu. Itu foto di Jember. Itu waktu di Jember waktu acara. Lihat kan, angkat tangannya. Sekali berhaib Ali Kuitang, sekali berhaib Salim bin Jindan, sekali berhaib Ali Bungur Al-Attos, ngangkat tangannya ini kok. Doa itu gini. Oh, doa itu nyanyi rek. Konot, angkat tangan. Dulu mana? Apa ini? Iya. Kata doa. Paham? Ini adabnya. Dengarkan. Wa huwa kadzalik, memang seperti itu. Lima warada annahu sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadis. Dengarkan. Annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Nabi itu mengangkat kedua tangannya fi doa istisqa. Ketika doa salat minta hujan. Angkat tangan. Terus bagaimana Nabi itu angkat tangannya? Hatta ru'ya bayadu ibtaihi. Sampai ketiak mulia Rasulullah itu nampak keputih-putihan. Oh, jadi Nabi itu Pak, ketiaknya itu seperti perak. Putih. Putih. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kok enggak selawat, Rek? Yang keras. Oh, menanggapi. Paham ya? Dalam wudu, setelah wudu, angkat tangan. Sampai terlihat kedua tangan. Kita sunnah juga gitu. Ngangkat. Melihat pandangan ke atas. Kalau selain itu, doa biasa gini. Atau kalau ngangkat gini, kalau apa? Sesuatu yang amat sangat dibutuhkan. Ketika keadaan genting, doa dengan ngangkat gini. Paham ya? Itu. Nabi kalau berdoa seperti itu. Satu. Dengarkan. Ini loh, dengarkan ya, ngangkat tangan. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup, mengetahui orang yang doa. Karim, apa? Dermawan. Allah beri. Yang kita butuhkan diberi. Terus yastahyi. Allah itu malu min abdihi, dari hambanya, ayyarfa'a ilaihi kafaihi. Ketika ada seseorang hambanya mengangkat, perhatikan, mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya, summa, kemudian yarudduhuma safra ay khaibatain, untuk ditolak sama Allah. Malu Allah. Artinya apa? Kalau kita doa betul-betul angkat tangan seperti ini, maka Allah akan malu untuk menolak
angkatan tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikabulno sama Allah. Itu doa. Doa dan niat belajar. Iya, ojo maning malaikat, Pak. Aku lho ndek ngarep iku mangkel kat wong kaya ngono. Jadi malaikat iki ndak niat ta iki. Dua ya apa? Kan dua ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Piye angkat tangan gini yang sempurna. Angkat tangan. Faham ini? Hah? Faham? Yang keras. Ya, dah. Beb, kok ngangkat tangan nang langit? Allah di langit ta. Iki lho li, ngono li. Wali annas samaa kiblatud doa. Langit itu kiblatnya doa. Seperti kita sholat menghadap Ka'bah, apakah kita katakan Allah di Ka'bah? Na'udzubillah, bisa menyebabkan kekufuran. Bukan, disatukan ke arah kiblat. Kiblatnya kita orang menghadap ke Ka'bah, dihadapkan ke Ka'bah kiblatnya itu. Kalau sholat, kalau untuk doa ke atas. Bukan berarti Allah di atas. Bukan Allah di atas. Ya. Nah bukti ini di kitab Ushul Karim pun, kalau kita berdoa tentang dijauhkan dari musibah, dibalik. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal qahta wal humma wa sa'il mihan an baladina Indonesia khoso. Apalah mau khotib kan? Ya kan? Lalu terus siapa lagi ini? Mau ini isor. Ini sunnah gini nih. Setelah itu, ya arhamar rahimin. Ketika ya rahman dibalik. Ojo ya rahman terus gini ojo. Itu ada dalilnya di kitab Ushul Karim. Ono dalile. Ya. Eka sing weruh yo tunjukno mali ya. Terus ndak ro. Toto. Terus orang ini kan harusnya dikabulkan kan? Sudah angkat tangan, sudah ini, tapi dilanjutkan oleh Nabi. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabu haram. Minumannya haram. Ngambil dari nipu sama orang, dari kedoliman, dari riba, dari kerja tidak benar. Wamal basu haram, pakaian yang dia gunakan dengan membeli dengan cara yang haram. Terus meskipun sudah angkat tangan ini dan sebagainya, wa ghudhiya bil haram. Setiap waktunya ghudhiya ini dicekoi sama haram. Maaf ya, kadang-kadang apa ini nipu orang untuk bayar listrik gunakan baca Quran, haram. Tanah ghosab bukan milik dia tempati, haram. Terus fa'anna ay kaifa yustajabu lahu, terus bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah? Hah? Ada satu orang, Pak, ada satu orang. Ayyab'udu liman hadi sifatuhu. Ini jauh untuk dikabulkan orang yang punya sifat seperti ini. Meskipun ahli ibadah, ya, ahli baca Quran, ahli dzikir, ahli apapun, tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, segala sesuatunya haram, dicekoi dengan haram, tidak akan dikabulkan sama Allah. Habib Soleh Tanggul itu dikenal orang itu beliau itu doanya secepat petir menyambar. Cepat, Pak. Doa gobul, langsung. Ada satu orang tanya sama beliau Habib Soleh Tanggul, Habib, apa rahasianya? Kok doanya antum ini kok gampang dikabulkan? Kayak kita orang kok soro temen misalnya, ya. Apa katanya beliau? Dengarkan. Orang doa itu hubungan sama Allah seperti air dari atas. Kalau pipanya itu lurus dari atas langsung ke bawah lurus, itu maka airnya akan cepat jatuh. Tapi kalau sudah pipanya tuh bengkak-bengkok gini, mengkong-mengkong gini, airnya pun akan nyampenya lama sedikit. Begitupun hubungan kita sama Allah. Hari ini baca Quran, besok enggak.
Hari ini duha, besok enggak. Hari ini pengajian, besok enggak. Hari ini perhatian sama Rasulullah, besok enggak. Ya pantes dua menit dikabulno. Selangmu bengkong. Selangnya itu bengkong. Makanya muter-muter, enggak nyampe-nyampe. Bahkan beliau pernah ditanyai, Habib, doamu kok bisa gobul Habib? Apa jawaban beliau? Apa kata beliau? Dengar ya. Kata Habib Soleh Tanggul, aku punya salah apa kepada Allah? Kok sampai doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Apa dosaku karo Allah? Kok tidak dikabulno karo Allah? Ojo kon sing ngomongnya. Ojo kita orang sing ngomong rek. Hah? Ini jawaban soal arif billah. Ya, jawaban arif billah. Itu yang pertama tadi bengkong itu bukan Habib Soleh, enggak salah. Enggak salah itu. Itu Ustaz Taufik tanya kepada Hai Umar Atos. Hai Umar bin Hud. Iya Jakarta, Cipayung. Habib Soleh Tanggul ketika ditanyai, kenapa doanya kok gabul? Katanya beliau, bagaimana anak tidak akan dikabul? Salahku apa sama Allah Subhanahu wa taala? Kok sampai tidak dikabul no doaku? Iya, Dir. Wani kan ngomong Dir. Itu arif billah. Arif billah itu omongannya tidak bisa ditiru. Tak bisa ditiru. Itu ya. Wa hadza haluhu ayustajaba lahu. Ini keadaannya kalau ingin dikabulkan untuknya. Ya. Kalau kepingin dikabulkan ya segitu. Ibadah kepingin dikabulkan, doa dikabulkan sama Allah, ya makanan dijaga. Minuman dijaga, pakaian dijaga, kerjaan dijaga. Ada sesuatu yang syubhat, jangan haram syubhat, tinggalkan. Ada syubhatnya nih, Beb, tinggalkan. Bukan haram, syubhat. Ya, kan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab.